Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan 4 hal wajib yang harus kamu lakukan setelah menerima SK. Jadi memang ada beberapa hal wajib yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman setelah menerima SK ya teman-teman ya. Apa saja sih 4 hal itu dan apa aja sih yang harus kami lakukan setelah menerima SK? Maka akan aku jelaskan di video kali ini. Baiklah teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Seperti biasa untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Dan sebagai informasi tambahan juga untuk teman-teman yang saat ini masih mencari kemeja putih ya teman-teman ya, atau celana hitam atau baju keki baik itu pria maupun wanita, atau misalkan baju batik juga untuk hari Kamis ya teman-teman ya, baik itu wanita dan pria, atau bisa juga untuk kemeja yang biasa kita gunakan di hari Jumat yaitu bebas rapi. Silahkan teman-teman untuk mengunjungi toko yang sudah aku rekomendasikan ya teman-teman ya. Untuk linknya sudah aku taruh di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Ada 4 hal wajib yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman menerima SK. Jadi memang ada beberapa juga teman-teman kita yang bertanya langsung baik itu lewat DM maupun di kolom komentar, "Bang, setelah menerima SK itu apa yang harus kami lakukan? Apakah kami langsung bekerja atau misalkan kami harus melakukan lain, atau misalkan kami harus mengurus berkas-berkas terlebih dahulu? Atau bagaimana sih Bang? Mohon penjelasannya," seperti itu. Nah, maka dari itu langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman ya. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah berkenalan dengan pimpinan, meminta arahan kepada pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Dan jangan lupa juga untuk berkenalan dengan rekan-rekan kantor yang lain. Ini pengalaman pribadi saja teman-teman ya. Jadi ketika menerima SK itu 2 hari setelah itu saya langsung menuju ke tempat kerja yang baru teman-teman. Jadi ketika itu saya langsung menghadap kepada pimpinan kantor tersebut. Saya bersilaturahmi, berkenalan terkait dengan nama, alamat ya. Ya gitu-gitu ya teman-teman ya, sewajarnya berkenalan. Jadi aku juga meminta arahan kepada pimpinan terkait dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya nanti selama di tempat yang baru itu aku harus mengerjakan apa, aku harus bagaimana dan lain-lain. Dan setelah menghadap pimpinan, aku langsung menuju kepada rekan-rekan kantor yang lain ya teman-teman. Aku juga berkenalan untuk kepada rekan-rekan kantor yang lain. Aku juga menjelaskan nama, alamat, sebelumnya aku bekerja di mana, pengalaman kerja aku gimana. Terus aku juga meminta arahan kepada rekan-rekan kantor yang lain terkait dengan tugas pokok dan fungsiku. Nanti aku di sini harus seperti apa sih bekerjanya? Aku harus mengerjakan apa sih, seperti itu. Terus aku juga tidak lupa bertanya kepada teman-teman kantor yang lain ya. Di sini apa sih yang boleh, terus di sini apa juga yang tidak boleh. Karena itu sangat penting juga teman-teman untuk kita ketahui agar nantinya kita tidak salah untuk bertindak seperti itu. Karena yang namanya kita anak baru ya di sana ya. Jadi kita pintar-pintar untuk beradaptasi di tempat yang baru seperti itu. Nah, itu yang pertama ya teman-teman ya, berkenalan dengan pimpinan dan seluruh rekan kantor. Lalu kemudian yang kedua yang wajib harus teman-teman lakukan itu adalah berdiskusi dengan bagian kepegawaian terkait dengan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. Nah, teman-teman berkonsultasi dengan bagian kepegawaian terkait dengan penerbitan tanggal SPMT. Nah, biasanya nanti dari bagian kepegawaian itu bertanya kepada teman-teman sekalian untuk penerbitan tanggal SPMT itu diminta untuk tanggal berapa, seperti itu. Jadi teman-teman siapnya untuk bekerja di tempat yang baru itu tanggal berapa. Nah, ada juga untuk bagian kepegawaian tidak bertanya lagi teman-teman, jadi langsung ditulis untuk tanggalnya. Berarti kalau misalkan sudah seperti itu, teman-teman harus menyesuaikan dengan tanggalnya yang sudah dibuat oleh bagian kepegawaian. Kalau misalkan dibuat tanggal 1, secara otomatis teman-teman tanggal 1 itu sudah harus bertugas di tempat yang baru seperti itu. Jadi ini pengalaman pribadi saja ya teman-teman ya. Waktu itu aku menerima SK-nya di tanggal 20-an bulan Januari ya teman-teman. Jadi itu tanggung sekali. Jadi waktu itu, nah kebetulan juga di bagian kepegawaiannya bertanya kepada aku teman-teman untuk penerbitan SPMT-nya ini dibuat per tanggal berapa, seperti itu. Jadi aku minta karena tanggung juga, jadi aku mintanya per tanggal 1 Februari tahun 2021. Dan waktu itu diizinkan oleh bagian kepegawaiannya. Jadi aku bertugas di tempat yang baru itu tanggal 1 Februari tahun 2021 teman-teman. Nah, setelah menerima SK ini banyak sekali berkas-berkas juga yang harus teman-teman kumpulkan. Jadi tidak langsung bekerja di tempat yang baru teman-teman. Banyak sekali berkas yang harus teman-teman persiapkan untuk dikumpul ke BKD dan Bakuda. Nanti akan aku jelaskan di akhir video. Nah, jadi kalau bisa terkait dengan penerbitan tanggal SPMT-nya teman-teman minta waktu 1 minggu
untuk mengurus berkas terlebih dahulu. Jadi 1 minggu setelah itu baru teman-teman bertugas di tempat yang baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah berkas dibuat 2 rangkap untuk BKD dan Bakuda sebagai dasar gaji. Nah, lalu pertanyaannya adalah berkas apa sih Bang yang harus kita buat 2 rangkap yang untuk kita kumpul di BKD dan Bakuda. Jadi yang berkas yang saya maksud ini adalah berkas-berkas yang harusnya teman-teman kumpul ketika di pemberkasan kemarin. Nah, pada saat kemarin kan banyak juga teman-teman kita yang bertanya terkait dengan pemberkasan. Itu ternyata untuk di tahun 2021 itu banyak yang online ya teman-teman ya, terkait dengan pemberkasan. Nah, ini pengalaman pribadiku saja ya teman-teman ya, karena waktu itu di tahun 2020 tuh kita tidak ada sistem online terkait dengan pemberkasannya teman-teman ya. Jadi semuanya offline. Jadi kita kumpul ke BKD. Nah, salah satu berkasnya ini adalah yang ini teman-teman yang aku sebutkan di video kali ini. Jadi ada 2 rangkap berkas itu harus teman-teman ngumpul di BKD dan Bakuda sebagai dasar gajinya. Itu apa aja sih? Banyak banget teman-teman. Ada SPMT, ada SKCPNS, terus ada ijazah SD sampai ijazah terakhir ya. Ada KTP, ada KK, ada NPWP dan lain-lain. Untuk teman-teman yang sudah menikah akan tetapi belum mengupdate status baik itu di KTP dan KK, itu saya sarankan untuk diupdate terlebih dahulu teman-teman. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh kepada tunjangan istri, suami atau anak teman-teman. Kalau misalkan status teman-teman di KTP dan KK-nya masih belum diupdate ya, masih single, secara otomatis teman-teman tidak akan mendapatkan tunjangan istri atau suami dan anak seperti itu. Jadi saya himbau kembali lagi, saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman sekalian terkait dengan pemberkasan ini yang dikirim kepada Bakuda maupun BKD nanti setelah menerima SK, itu saya harapkan untuk statusnya yang sudah menikah itu sudah diubah ya teman-teman ya, baik itu di KTP maupun di KK-nya seperti itu. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya itu adalah mengarsipkan kelengkapan berkas untuk kantor dan arsip kita. Di pembahasan sebelumnya itu aku meminta teman-teman untuk membuat 2 rangkap ya teman-teman ya. Yang pertama itu untuk BKD dan yang kedua itu untuk Bakuda sebagai dasar gaji. Nah, sebetulnya teman-teman harus membuat 4 rangkap teman-teman. Yang pertama itu kan udah tadi untuk Bakuda dengan BKD. Yang selanjutnya itu adalah untuk kantor dan arsip kita. Nah, kenapa ini sangat penting? Ini penting banget teman-teman. Dan aku sudah mengalami hal tersebut karena begini. Nah, karena terkait dengan berkas-berkas yang kita kumpul itu atau yang sudah kita siapkan itu nantinya akan diminta kembali. Itu banyak banget teman-teman. Ada kita mengisi APK, terus kita ada mengisi SKP, terus nanti pas mau 100% ya untuk prajabatan di 100% itu kita juga diminta berkas-berkas, salah satunya ya kayak SK, kayak SKP, kayak SPMT dan segala macam. Nah, ini harus dikumpul kembali dan saya harapkan kepada teman-teman sekalian terkait dengan berkas yang nantinya teman-teman kumpulkan baik itu di BKD dan Bakuda atau di kantor atau untuk arsip teman-teman itu jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Itu harus teman-teman amankan, jangan sampai untuk hilang apalagi basah atau kotor seperti itu. Nah, kalau misalkan pengalamanku pribadi itu aku membuat PDF ya teman-teman ya. Untuk semua kelengkapan berkas atau data pribadiku itu aku buat PDF semua, lalu kemudian aku bikin satu folder di laptop dan setelah itu aku simpan di laptop dan aku arsipkan di laptop seperti itu. Karena nanti ketakutannya kalau berkas itu kan kita takutnya hilang atau basah atau misalkan nanti kita pindah kantor nanti malah kelupaan atau dan lain-lain. Ya sebaiknya aku PDF-kan dulu yang aslinya itu aku PDF-kan, lalu kemudian banyak sekali arsip itu aku simpan di kantor satu dan aku untuk arsip aku bawa pulang ke rumah satu seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin itu 4 hal wajib yang harus teman-teman lakukan ketika setelah teman-teman menerima SK. Ingat ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Silahkan untuk ikuti saja apa yang sudah aku sarankan ini. Insya Allah itu akan membantu teman-teman sekalian. Kalau bisa di poin yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu dilakukan ya teman-teman ya. Jangan sampai tidak dilakukan. Karena ini menurut pengalaman pribadi dan semuanya sudah kupraktekkan ya teman-teman. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya memang itu berjalan dengan baik seperti itu. Ya meskipun ada sedikit gangguan atau misalkan ada sedikit trouble ya dengan rekan kantor seiring berjalannya waktu, karena kita penyesuaian kembali dengan lokasi bekerja yang baru seperti itu. Ya kita usahakan untuk melakukan yang terbaik lah ya, setidaknya kita namanya juga anak baru ya, kita ngalah aja sih, kita ngalah dulu ya, kita ramah dengan orang yang sudah lama di sana seperti itu. Baiklah teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga informasi ini membantu teman-teman sekalian dan jangan lupa juga untuk di-share, di-like, dan di-komen. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih detail silahkan untuk follow Instagram aku di @almuzafir.
Jangan lupa untuk di follow terlebih dahulu dan setelah itu baru DM ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang sedang mencari baju kemeja putih, celana hitam, baju batik ya, atau misalkan baju keki atau baju kemeja untuk hari bebas, silahkan untuk kepo-kepo dulu di kolom deskripsi yang sudah aku taruh untuk toko-toko Shopee yang sudah aku rekomendasikan. Silahkan teman-teman untuk belanja saja di sana kalau misalkan cocok, kalau enggak ya juga tidak masalah seperti itu. Baiklah, segitu dulu untuk video kali ini. Bye bye.